Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inta Lestari dan rekan saya Gladys Fatmanahra dari kelompok 6. Di sini akan membahas tentang memahami produk bank syariah berbasis jual beli. Nah, yang pertama di sini adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha-usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha lainnya. Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan bank konvensional adalah dalam bentuk produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya, produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Yang kedua atau B, produk-produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah merupakan produk yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah, tidak diperbolehkan mengenakan sistem riba serta menanamkan modal pada badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram. Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan bank konvensional adalah dalam produk perbankan. Dan saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Nah, produk bank syariah di sini ada 3. Yang pertama itu penghimpunan atau simpanan, lalu penyaluran, dan yang ketiga itu jasa. Nah, penghimpunan di sini meliputi wadiah, murabahah, dan wadiah meliputi giro dan tabungan, sedangkan murabahah meliputi deposito dan tabungan. Sedangkan penyaluran di sini meliputi jual beli, ujroh, dan bagi hasil. Jual beli di sini meliputi bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istisna, dan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Lalu ujroh di sini meliputi ijarah, dan bagi hasil meliputi mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musakoh. Dan yang terakhir itu ada jasa. Nah, jasa di sini meliputi wakalah, kafalah, hawalah, ran, qard, dan sarf. Lalu yang ketiga atau C, produk perbankan syariah yang berbasis jual beli. Di sini kita akan membahas produk-produk perbankan syariah yang berbasis jual beli, diantaranya 1. Bai al-murabahah. Bai al-murabahah pada dasarnya merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis syariah. Dalam bai al-murabahah, bank membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Pembeli dapat membayar secara keseluruhan ataupun kredit. Syarat jual beli murabahah antara lain: yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Dan yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Adapun rukun-rukun murabahah antara lain, yang pertama, penjual yaitu pihak yang membeli barang dari pemasok. Yang kedua, pembeli yaitu orang yang membutuhkan atau membeli. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan dan harga. Dan yang terakhir, akad. Lalu yang kedua, bai as-salam. Bai as-salam merupakan kebalikan dari bai al-murabahah, di mana bank memberi sejumlah uang untuk membeli suatu produk, misalnya hasil pertanian, yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam penjualan produknya, sehingga petani segera mendapat modal untuk melanjutkan usahanya. Pada bai as-salam, pembayaran harus dilakukan di muka oleh pihak bank. Pihak bank berperan sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Pada aplikasinya, bai as-salam dapat pula dilakukan pada berbagai barang produksi yang lain. Lalu, syarat-syarat akad. Nah, syarat akad di sini ada dua, yaitu yang pertama, menyatakan sigot, ijab, dan qabul dengan sigot yang telah disebutkan. Yang kedua, pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta. Lalu dua, syarat sah perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian di sini ada tiga. Yang pertama, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan perpisahan. Yang kedua, pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan. Jika ia membayar ongkos kirim barang, bila tidak memberikan ongkos kirim, maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahan. Terus yang ketiga, akad salam secara kredit disyaratkan tenggangnya harus diketahui. Dan yang ketiga ada syarat barang pesanan. Syarat barang pesanan di sini ada 4. Yang pertama itu, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Yang kedua, barang pesanan dapat diketahui kadarnya, baik berdasarkan takaran, timbangan, perhitungan per biji, atau ukuran panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Dan yang ketiga, barang pesanan harus berupa utang atau sesuatu yang menjadi tanggungan. Dan yang terakhir, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gladys Padmanahra. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Intan Lestari. Tadi dia sudah membahas 2 bai. Nah, sekarang saya bakal melanjutkannya, yaitu kita akan membahas tentang bai al-istisna. Bai al-istisna ini memiliki prinsip yang hampir mirip dengan bai as-salam. Perbedaannya itu terletak pada bai al-istisna. Bank ini mempunyai perjanjian secara terpisah antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli istisna, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pihak yang membutuhkan dan memesan barang, penjual, atau pihak yang memproduksi barang pesanan tersebut, dan adanya sighot atau ijab dan qabul. Di samping itu, ulama ini juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli istisna. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli istisna itu adalah yang pertama, itu adanya kejelasan jenis, ukuran, dan sifat barang, karena yaitu merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Lalu yang kedua itu merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Jadi itu kalau kita misalnya jual beli organ, nah itu tidak biasa. Mungkin terbiasa di lingkungan medis, tapi kalau di orang awam seperti kita itu jarang. Nah, dan itu tidak boleh. Ini tuh dalam artian tuh barang tersebut tuh bukanlah barang yang aneh atau yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia. Misalnya nih yang lain ini. Jadi itu yang bisa diperjualbelikan itu kayak barang properti, barang industri, dan lainnya. Lalu
Yang ketiga itu tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Jika jangka waktu penyerahan barang itu ditetapkan, maka kontrak ini bakalan berubah menjadi akad salam. Jadi bukan al-istisna lagi. Jadi menurut pandangan Abu Hanifah, yang pertama, itu tuh ada ketentuan objek barang dalam istisna. Ketentuan-ketentuannya itu yang pertama itu harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang. Lalu yang kedua itu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga itu penyerahannya dilakukan di kemudian, tidak pada saat itu. Lalu yang selanjutnya itu waktu dan tempat penyerahan barang itu harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang sudah dirundingkan oleh kedua belah pihak. Lalu yang terakhir itu pembeli itu tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Jadi itu misalnya saya jual baju ke Intan, lalu Intan tuh belum terima barang dari saya, tapi dia udah ngejual lagi ke orang lain. Sebagai bentuk jual beli forward, istisna itu mirip dengan salam, tapi ada beberapa perbedaan antara istisna dengan salam. Nah, perbedaan yang keduanya itu, yang pertama itu objek istisna itu selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam itu bisa untuk barang apa saja, baik itu baru diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu. Hal itu yang kedua itu harga dalam akad salam itu harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad istisna itu tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat dicicil atau dibayar di kemudian waktu. Lalu yang ketiga itu ada akad salam efektif. Akad salam efektif itu tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam istisna akad itu dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksinya. Lalu yang terakhir itu ada waktu penyerahan tertentu. Itu merupakan bagian terpenting dari akad salam, namun dalam akad istisna itu tidak merupakan suatu keharusan. Nah, lalu itu yang terakhir itu ada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Istilah ini berasal dari bahasa Arab al-ijarah yang berarti imbalan atau sesuatu, dan at-tamlik itu yang berarti menjadikan seseorang memiliki sesuatu. Pada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik ini, nasabah itu dapat menyewa satu barang atau jasa. Contohnya rumah, yang kemudian di akhir perjanjian sewa, rumah tersebut itu berpindah milik dari bank ke nasabah. Yang di sini kita akan bahas tentang syarat ijarah muntahiyah bitamlik. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakan dengan ijarah biasa. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga pembiayaan syariah, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah muntahiyah bitamlik itu berlaku persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu ada ijarah muntahiyah bitamlik itu harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani, dan kesepakatan tersebut itu wajib dituangkan dalam akad ijarah yang dimaksud. Lalu yang kedua, itu ada pelaksanaan ijarah muntahiyah bitamlik itu hanya dapat dilakukan setelah akad ijarah dipenuhi. Jadi seluruh akad ijarah dipenuhi baru bisa dilakukan. Lalu yang ketiga itu bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah pada akhir periode perjanjian sewa. Lalu yang terakhir itu ada pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa ijarah selesai. Kayak yang udah dijelaskan tadi, jadi itu akadnya itu terpisah, jadi akad penjual sendiri dan akad pembeli itu sendiri, tidak digabungkan. Oleh karena itu tuh ijarah muntahiyah bitamlik itu merupakan bagian dari ijarah, maka dalam tataran implementasinya ketentuan yang ada dalam ijarah itu berlaku pula pada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yaitu yang pertama itu ada muajir. Muajir itu dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimilikinya atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Lalu yang kedua itu ada objek dan manfaat barang sewa. Itu harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas, termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya. Lalu yang keempat itu ada muajir. Itu wajib menanggung biaya pemeliharaan barang atau aset sewa yang sifatnya itu material dan struktural sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Lalu yang kelima itu ada muajir, itu dapat mewakilkan kepada mustajir untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh mustajir. Yang keenam,
Mustajir itu wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang pada itu, mustajir itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian mustajir. Jadi jika tidak ada perjanjian sebelumnya dan sedangkan barang itu rusak bukan karena perjanjian yang sudah disepakati, jadi mustajir itu tidak perlu menanggung kerusakan tersebut. Lalu setelah kita selesai membahas tentang bai ini kita bakal membahas tentang akad dalam produk perbankan syariah yang berbasis jual beli. Dalam produk bank konvensional yang paling banyak diminati itu adalah produk kredit syariah. Umum ini diaplikasikan untuk pembelian kayak kendaraan, rumah, atau barang lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Biasa tuh kalau yang mengajukan kredit itu kayak yang membutuhkan dana besar gitu ya, kayak tadi kayak rumah, kendaraan kayak mobil, motor, itu mereka minat ke produk kredit. Lalu di sini itu ada bai murabahah. Bai murabahah itu adalah pembelian barang dengan penambahan keuntungan yang diketahui pembeli. Penjual itu juga wajib memberitahu modal pembelian barang tersebut sehingga ada transparansi harga serta keuntungan yang didapatkan penjual. Contoh produk pembiayaan kendaraan atau rumah dalam produk bank konvensional. Jadi itu harus ada transparansi antara penjual dan pembeli. Jadi salah satu pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kedua itu ada bai salam. Bai salam itu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli serta disanggupi pembuat atau penjual. Metode pembayaran akad ini dibuka dengan penyerahan barang di kemudian hari. Lalu yang ketiga itu ada bai al-istisna. Bai al-istisna itu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pembeli. Jadi kayak kita tuh udah, misalnya kita pesan baju kebaya nih, kita udah ngasih desainnya ke desainer tersebut. Nah, lalu kita serahkan ke desainernya tuh sanggup nggak buat sesuai desain yang kita mau. Nah, itu disebut juga kesepakatan. Jadi kita sebagai pembeli itu mengajukan desain dan jika pembuatnya itu menyepakati baru bisa dibuat. Jadi metode pembayaran dalam akad itu bisa dilakukan dengan metode cicilan. Kayak contoh produk ini nih di bank konvensional itu adalah kayak pembelian kendaraan atau rumah. Nah, kayak rumah tuh kita nih mau yang tipe berapa, ukuran berapa, kamarnya berapa, mungkin kita bisa pesan kayak gitu. Terus kalau untuk kendaraan, kita mau mereknya apa, mau jenisnya apa, sebesar apa. Kayak jenis-jenis motor itu kan banyak tuh, jenis mobil, rumah juga banyak tipenya. Jadi kita bisa buat kesepakatan dulu sama penjualnya. Lalu yang keempat itu ada ijarah al-muntahiyah bi'at tamlik. Selain ijarah secara murni dalam bentuk sewa menyewa, ternyata dalam perkembangan berikutnya itu muncul juga istilah teknis ijarah yang lain, yaitu ijarah muntahiyah bi'at tamlik. Nah, ini nih ijarah muntahiyah bi'at tamlik itu punya makna yang sama dengan ijarah iktina, yang berarti sewa beli, yaitu perjanjian sewa menyewa disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dengan kata lain, ijarah muntahiyah bi'at tamlik itu berarti akad penyerahan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, muajir, dengan penyewa atau mustajir, disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Menurut Wahbah Zuhaili, ijarah muntahiyah bi'at tamlik itu berarti pemilikan manfaat sebagian barang selama masa tertentu dengan sewa yang diketahui sesuai dengan kebiasaan dari ujroh misli, agar muajir itu dapat memiliki barang yang disewakan kepada mustajir yang terdiri dari perjanjian yang terdahulu dengan memilikinya pada akhir masa atau di tengah masa perjanjian.
Dengan demikian, ijarah al-mutahiyyah bitamlik itu merupakan kombinasi atau sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Selain itu, ijarah mutahiyyah bitamlik itu juga dapat dipahami dengan akad yang mengatur pemanfaatan hak guna, yakni hak guna yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang yang dari pemilik barang awal kepada pihak penyewa. Misalnya saya nyewakan motor ke Intan, lalu itu disebut tadi yang sudah saya jelaskan, itu pemindahan hak milik penyewa kepada penyewa selanjutnya. Nah, mungkin pembahasan kita sampai sini, jadi saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya, bank syariah ini memiliki beberapa produk yang sesuai dengan prinsip syariah yang bisa digunakan perbankan syariah itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit-unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha lainnya. Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah ini juga menawarkan nasabah dengan bank konvensional adalah dalam produk perbankan, hanya saja berbeda dengan bank konvensional. Berbedanya itu gimana? Nah, berbedanya itu dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan itu sudah tentu sangat islami sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Nah, jadi itu kita bacakan ya semua jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan. Yang pertama itu ada al-wadi'ah atau simpanan. Yang kedua itu ada pembiayaan dengan bagi hasil. Yang ketiga itu ada bai al-murabahah. Yang keempat itu ada bai as-salam. Yang kelima itu ada bai al-istisna. Yang keenam itu ada al-ijarah atau leasing. Yang ketujuh itu ada wakalah atau amanat. Yang kedelapan itu ada kafalah atau garansi. 9 ada al-hawalah. Dan yang terakhir itu ada ar-rohan. Jadi secara spesifik itu resiko-resiko yang dapat bervariasinya. Tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit dan tingkat bunga, dan risiko modal. Namun demikian, bank syariah itu tidak dapat menghadapi risiko bunga walaupun di lingkungan di mana berlaku dual banking system. Meningkatkan tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada peningkatan risiko perpindahan ke bank konvensional. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya silahkan diambil kembaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.